Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, perkenalkan, saya Rema Mulyani ditugaskan di kelas ini untuk mengampu mata kuliah Kewirausahaan 1. Mohon izin sebelumnya kenapa saya memberikan materi di pertemuan pertama ini dengan video yang saya share di YouTube. Saya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dengan keluarga. Kemungkinan di pertemuan 2 juga sama. Saya akan membuatkan video dengan materi di bab 2 ya. Untuk kehadiran nanti sekarang juga boleh di like ya, di like and subscribe, lalu tulis nama dan NIM di kolom chat masing-masing ya. Itu nanti saya nilai kehadiran bahwa di pertemuan 1 kalian mengikuti materi saya. Oke, selanjutnya di sini di mata kuliah kewirausahaan ini saya di sini mungkin akan lebih banyak menyampaikan materi karena untuk prakteknya nanti ada di kewirausahaan yang kedua atau lanjutan. Baik, saya mulai dengan materi yang akan saya sampaikan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini kalian bisa memahaminya. Ya. Jadi kemudian di pertemuan 2 atau 3 kita bertemu, Anda sudah paham. Oke. Untuk komponen evaluasi nilai, di sini ada kehadiran 80% minimal. Kalian harus masuk di materi pembelajaran kewirausahaan. Tugas 20%, UTS 35%, dan sisanya UAS yaitu 45%. Baik, kita lanjut mulai ke definisi kewirausahaan. Mungkin di sini Anda yang lulusan dari SMK sudah mengenal apa itu kata kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani dan berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan usaha berarti bekerja, berbuat amal, berbuat sesuatu yang bersifat positif. Ya. Sedangkan secara bahasa dalam Wikipedia, arti kewirausahaan adalah suatu proses untuk mengembangkan, mengidentifikasi, dan mewujudkan visi dan misi dalam kehidupan. Secara gambaran umum, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Itu baru saya tulis 2 pengertian kewirausahaan. Nah, ada banyak pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Sedangkan di sini saya tulis hanya beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Djoko Untoro. Menurut Dr. Andes Djoko Untoro, pengertian kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang.
berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya saya tulis kewirausahaan menurut Edi Suryanto Subono. Menurut beliau, usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Nah, di sini saya tulis juga menurut Ahmad Sanusi, dan ada Soeharto Prawiro. Ada juga menurut Peter Drucker. Nah, menurut Peter Drucker, pengertian kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Ya. Dari sini kita sudah sudah bisa berangan-angan bahwa kewirausahaan itu apa ya, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain itu apa ya, gitu ya. Dan ada menurut Simon, menurut Siswanto Sudomo, itu beberapa pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli, dan banyak lagi pengertian kewirausahaan yang bisa Anda baca, Anda gali baik di Wikipedia, di Google, di perpustakaan, itu sangat banyak ya. Nah, ada karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha itu mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Ya. Di sini tuh karakteristik itu bisa juga disebut dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri seorang wirausaha itu ada 5. Di antaranya yang pertama mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Seperti apa? Pebisnis yang sukses adalah seorang yang memiliki keberanian yang tinggi untuk berkreasi. Karena memiliki kreativitas saja tidak cukup untuk menunjukkan kesuksesan berbisnis. Yang kedua mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Nah, di sini tidak hanya mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Kreativitas saja tidak cukup. Seorang wirausahawan yang ingin membangun bisnis harus memiliki semangat tinggi dan kemauan keras. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan kita kerjakan akan membawa pada keberhasilan. Yang ketiga, mempunyai daya analisis yang baik. Di mana seorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap apa yang sedang dikerjakan. Misal saja, memperhitungkan laba atau rugi. Memperhitungkan persaingan yang ada di luar sana. Nilai jual barang atau jasa kita dan kemampuan analisis pasar kita, apakah mampu menembus di pasaran? Ya. Itu mempunyai daya analisis yang baik. Yang keempat, berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Apa maksudnya? Pebisnis di sini harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena tidak lain seorang pebisnis itu bisa menganggap dirinya sebagai manajer. Jadi baik untuk dirinya sendiri maupun bawahannya. Nah, dalam artian mampu memimpin atau mengendalikan dirinya sendiri dan anggotanya dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Yang kelima, Anda bisa membuat keputusan dan melaksanakannya. Jadi seorang wirausaha itu harus berani membuat keputusan dan melaksanakannya. Pebisnis yang hebat adalah yang mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan sesuatu. Ya, penting itu. Yang keenam, ternyata ada 6 ya. Ada 6 ya. Yang keenam memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya, ya.
Bagaimana jiwa seorang wirausaha memiliki seseorang yang bisa mengabdikan dirinya terhadap pekerjaannya. Harus konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Pebisnis yang sedang memulai bisnisnya harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lain yang bisa ditunda demi pekerjaannya. Jadi meskipun banyak orang mengatakan bahwa bisnis adalah tidak memiliki waktu yang mengikat, namun perlu diketahui bahwa untuk menekuni bisnis justru membutuhkan waktu lebih banyak untuk belajar, memahami dan menjalankan bisnis dengan baik. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, pebisnis itu harus menerapkan jiwa wirausahanya terhadap pelanggan dan calon pelanggan. Untuk menjadi seorang wirausaha itu baru dapat dikatakan seorang wirausaha yang handal dan profesional. Oke. Selanjutnya ada motivasi wirausaha. Di sini saya tulis menurut Sandiaga Uno, tahun 2008. 3 faktor yang menentukan motivasi dalam berwirausaha. Ya. Yang pertama, keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Yang kedua, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Dan yang ketiga adalah dorongan lingkungan. Ya. Kenapa 3 motivasi ini sangat penting untuk memulai berwirausaha? Karena kalau tidak ada keinginan dan minat dalam diri kita untuk memasuki dunia usaha, itu tidak akan berjalan. Yang keduanya, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Kita harus ada cita-cita bahwa kita percaya diri akan menjadi seorang wirausaha. Yang ketiganya adalah dorongan lingkungan. Ketika kita mempunyai cita-cita menjadi seorang wirausaha, orang-orang di sekitar kita, orang yang terdekat, harus memotivasi, mendorong bahwa usaha atau bisnis yang akan kita jalankan ini akan terwujud. Ya. Oke. Nah, kenapa sih seseorang ingin berwirausaha? Tujuan seseorang berwirausaha itu satu, bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri. Jadi, untuk pengangguran bisa diminimalisir ketika ada lapangan pekerjaan baru. Ya. Yang keduanya, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Ketika bisnis itu berjalan, lapangan pekerjaan itu ada, jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya, seperti pengangguran yang lulus sekolah baru-baru, bisa kita serap supaya mengurangi pengangguran. Yang ketiganya, meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Secara tidak langsung, selain kita mensejahterakan diri sendiri, kita bisa mensejahterakan orang lain, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang keempatnya, menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Kita jangan pelit-pelit. Kalau kita punya usaha, kita punya ilmu, kita kembangkan. Kasih semangat kepada orang lain. Itu masuknya kepada ibadah, ya. Ibadah kita antar umat manusia.
Yang terakhir, membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi banyak sekarang pengusaha-pengusaha muda yang punya kreativitas tinggi, kreasinya sangat kompeten, dan inovasinya juga sangat bagus. Itu bisa terbantu. Ya. Oke, sampai di sini mungkin insya Allah kalian bisa memahaminya dengan baik ya, apa yang saya utarakan. Selebihnya saya memohon maaf. Untuk di pertemuan 1 dan 2 nanti mungkin akan disampaikan materi secara online dulu ya. Untuk jangan lupa kehadiran, buka juga di Siakad. Di Siakad ada presensi kehadiran, itu diklik nama kalian oleh masing-masing, nanti saya approve. Berarti kalian mengikuti pembelajaran di sistem masuk di channel YouTube saya masuk. Oke, sampai ketemu di pertemuan 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.